satu dari sekian perempuan Indonesia yang memilih merantau mengadu nasib sebagai TKI di Singapura. Meski kesedihan dan meneguhkan hati menahan rindu akan keluarga dan kampung halamannya di Jawa Tengah harus ditanggungnya, Aisyah tetap bertolak ke negeri Singa ini untuk bekerja. Keinginan Aisyah untuk mengumpulkan rezeki adalah karena rasa cintanya yang besar terhadap keluarga, terlebih untuk kedua buah hati yang dicintainya. 10 tahun bukan waktu yang singkat bagi wanita desa seperti Aisyah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Tapi dengan rasa optimis yang besar dan kesabarannya lah, Aisyah sanggup meningkatkan kepandaian dan kemandiriannya hingga mendapat kepercayaan dari majikannya yang berbeda budaya. Penuh tekad, sabar, dan selalu syukur adalah 3 hal yang dijadikan modal hingga kini bagi seorang Aisyah. Dengan selalu mengedepankan ketiganya, alhamdulillah kini Aisyah bisa meraih cita-citanya memperbaiki ekonomi keluarga di kampung halamannya. Kini Aisyah sudah bisa menikmati hasilnya. Meski masih ada cita-cita lain yang hingga kini memperkuat permohonan doanya, yaitu sebuah keinginan sederhana menemani anak-anaknya dan mengantarkan mereka menjemput impian serta meraih cita-cita mulia menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV yang saya muliakan, kali ini saya sedang berada di salah satu negara Asia, yaitu tepatnya di Singapura, akan mengunjungi salah satu sahabat muslimah yang sudah lama sekali tinggal di negara ini. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aisyah bisa ceritakan nggak? Ini kan ada hal yang menarik ya pemirsa Zakat TV dan sahabat muslimah. Kalau Mbak Aisyah ini sudah hampir 10 tahun bekerja di Singapura dan kalau nggak salah sudah melakukan pekerjaannya ini dengan meninggalkan keluarga yang berada di Indonesia. Benar ya Mbak? Iya betul. Mbak boleh ceritakan kenapa sih Mbak memilih untuk tidak bekerja di negara sendiri? Mungkin saya ya tertariknya di sini aman gitu, terus bersih, terus lagian kan bos-bosnya di sini baik gitu di Singapura, dan saya bisa mendapatkan gaji yang lebih, bisa menyekolahkan anak saya dan keluarga saya. Waktu Mbak memutuskan untuk bekerja di negara ini, ada yang menolak nggak? Entah orang tua atau maaf mungkin suami Mbak? Oh enggak ada sama sekali. Artinya mereka menyetujui untuk Iya. kepergian Mbak meninggalkan kampung halaman? Iya, menyetujui karena saya beratnya itu anak masih berumur 4 tahun. Jadi saya berat sekali, tapi sedikit-sedikit saya bisa biasa gitu. Kalau boleh tahu sekarang Mbak sudah memiliki putra dan putri berapa? 2. Iya. Mbak, tadi yang menarik yang tadi saya dengarkan adalah Mbak bilang kepada sahabat Zakat TV yang berada di rumah kalau Mbak mendapatkan bos yang baik. Artinya apakah Mbak sudah mempunyai pengalaman yang tidak enak ketika bekerja di negara sendiri? Saya sebenarnya belum pernah kerja di Indonesia sama sekali. Cuman saya di kampung aja gitu, ngikutin ke masjid-masjid aja. Nggak pernah ke luar negeri, nggak pernah ke Jakarta, nggak pernah kemana-mana. Begitu ditawarin sama Mbak Ati, saya langsung mau gitu, langsung tertarik ke sini. Bisa diceritakan juga ke kita awal mulanya Mbak bisa akhirnya sampai di negara Singapura ini? Awal-awalnya sih
Mungkin awal-awalnya aku kerja ke sini karena kekurangan kekurangan itulah, eh apa sih, kekurangan keuangan lah di rumah tangga saya itu. Jadi saya sempat berpikir tadinya saya mau melancongnya ke Saudi, tapi keluarga nggak nyetujui, mama saya, suami saya nggak menyetujui. Akhirnya ditawarin Mbak Ati, ya langsung saya mau karena aku dekat sama Mbak Ati gitu. Kalau kehidupannya antar para, maaf kalau misalnya dibilang TKI ya, TKI di sini gitu, apakah Mbak merasakan sebuah kebersamaan? Biasanya kan kalau kita tinggal di kampung, hal itu dijaga ya Mbak, masalah kebersamaan. Apakah Mbak merasakan jauh dari keluarga? Apakah Mbak di sini juga merasakan hal yang sama dengan sesama para TKI yang ada di sini? Oh, kalau dibilang jauh sama keluarga iya, apalagi kalau pas hari raya gitu. Tapi aku nggak boleh pulang kan 2 tahun, kadang-kadang 4 tahun baru pulang. Tapi aku di sini komunikasi tiap hari gitu. Setiap hari aku bisa ngobrol sama anakku, sama mamahku gitu di sana. Tapi di sini teman-teman pun banyak. Aku ada kegiatan pergi sama teman ke mana gitu, dikasih off day sama bosnya. Artinya di sini itu diwajibkan untuk Sabtu dan Minggu untuk para pekerja diliburkan ya Mbak? Enggak, saya dikasihnya hanya 1 bulan 1 kali sama bos karena saya minta uang, diganti uang, tapi diperbolehkan 1 bulan 1 kali keluar gitu untuk bergabung sama teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan Mbak tidak izin untuk libur, Mbak akan mendapatkan uang penggantiannya? Iya, penggantiannya dikasih uang $100 1 hari itu? 1 bulan, tapi saya masih tetap bisa keluar juga. Walaupun dikasih 1 bulan saya ambil, tapi bos tetap ngasih saya izin keluar. Selama 6 tahun apakah Mbak pernah merasakan ada kendala dari bosnya gitu, yang mungkin pernah merasakan, kan nggak semuanya mendapatkan atasan atau majikan yang baik ya Mbak? Oh, aku nggak pernah. Bahkan dia sering membantu saya, membantu anak saya di rumah, mama saya. Bahkan itu hari saya mau beli rumah di kampung, bos saya dulu yang bayar karena saya yang ada uang kan. Baru pertama di sini kerja 1 tahun, terus anak saya mau rumah, terus bos yang bayarin. Tapi saya dipotong gitu tiap bulan setengahnya dari gaji. Baik sekali sama saya dia. Pemirsa Zakat TV yang di rumah, kita akan kembali lagi dengan program Muslimah setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ya, kembali lagi pemirsa Zakat TV bersama dengan saya, sahabat muslimah yang berada di samping saya, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, sekarang saya coba mau menanyakan mengenai keluarga ya. Tadi kan Mbak sempat bilang setiap hari terjadi komunikasi yang baik dengan anak. Biasanya apa sih komunikasi yang dijalin dengan anak? Biasanya aku kalau telepon, dia kan udah kelar sekolahnya, dia nggak mau lagi sekolah, masuk ke pesantren gitu. Soalnya aku kalau tanya pasti hanya sholat aja, ngaji, terus suka pergi kemana gitu, jam berapa, pulang jam berapa gitu, terus udah aja segitu. Kangen nggak Mbak? Kangen sekali, sangat kangen, apalagi yang paling kecil gitu. Dia masih kecil kan, masih usia 9 tahun. Ada berapa anaknya Mbak sekarang? Umur berapa aja Mbak? Yang satu 17, yang satunya 9. Biasanya kalau Mbak Aisyah untuk menghilangkan rasa kangen, apa yang Mbak Aisyah lakukan terhadap anak-anak? Yang menghilangkan rasa kangen pasti aku lah pergi keluar gitu, ke mall-mall sama teman-teman atau ngobrol-ngobrol gitu di satu tempat yang aku sukai gitu di sini. Pernah nggak terlontar dari anak Mbak Aisyah yang paling kecil ya mengungkapkan rasa kangennya gitu? Ingat nggak kata-kata yang sampai sekarang nggak pernah dilupakan?
Itu anak yang paling kecil yang aku kangen, dia kan dulu sebelum aku kerja ke sini, dia masih kecil sekali kan. Dia hanya bicaranya, aku kan nggak mau kerja tadinya, terus anaknya bicara, "Mama kerja aja, aku mau boneka yang besar kali." Hanya itu aja yang aku ingat. Mau boneka yang sangat besar gitu, namanya katanya boneka domba gitu. Hanya itu aja yang aku ingat. Tapi sekarang alhamdulillah udah aku beli. Itu salah satu yang membuat Mbak Aisyah termotivasi nggak sih? Artinya bekerja untuk anak dan pada akhirnya memilih di Singapura daripada bekerja di negara sendiri. Keinginan anak itu kan kalau misalnya kita bicara orang tua, ingin sekali kita coba untuk mewujudkan keinginan seorang anak ya. Apakah memang kata-kata itu yang terus menjadi kenangan akhirnya memutuskan ya saya harus bekerja walaupun saya harus terpisah dari anak saya gitu. Oh enggak sih, cuman anak saya yang kecil sekarang aja ngomongnya dia mau sekolah, emang mau sekolah, cuman dia mau cita-citanya, "Mama saya mau sampai kerja di bank," itu aja. "Mama harus kerja berapa lama lagi gitu, Mama betah enggak, kalau misalnya enggak betah Mama pulang aja nggak apa-apa enggak sekolah," gitu. Tapi aku anaknya mau kerja di bank cita-citanya, jadi aku mungkin harus kuat gitu di sini. Artinya selama perjalanan hampir 10 tahun Mbak Aisyah untuk bekerja di negara orang gitu ya, apakah Mbak memutuskan saya harus bekerja sampai anak saya benar-benar sekolah, akhirnya baru balik lagi kembali ke kampung halaman? Kurang tahu ya kalau itu. Soalnya aku emang enak sih kerja di sini gitu, bebas, mau kemana pun nyaman, bos nggak galak, nggak jahat gitu. Tapi mungkin aku semasih aku bisa kerja mungkin aku jalanin di sini gitu. Malas kalau pulang. Justru malah tidak ada rasa ingin untuk kembali lagi ke kampung halaman dalam waktu dekat. Iya, enggak. Aku masih tetap mau kerja. Karena anakku masih kecil, terus yang satunya mungkin yang besarnya sekarang kan udah besar, mungkin dia harus bekerja juga, jadi aku harus mikir masa depannya apa gitu. Harapannya Mbak Aisyah sendiri dengan keadaan yang sekarang gitu ya, artinya kan bisa dibilang juga Mbak Aisyah adalah seorang ibu yang menghidupi anaknya ya, sendiri ya, artinya gitu. Terus artinya harapan ke depannya apa sih Mbak Aisyah setelah 10 tahun? Apakah mempunyai harapan misalnya saya pengen punya anak saya sarjana dan saya akan kembali lagi ke kampung halaman, atau suatu saat nanti saya akan membawa anak-anak saya datang lagi membawa anak-anak saya untuk datang ke tempat saya bekerja di sini gitu. Oh mungkin kalau sampai ke situ enggak, soalnya anak saya sekolah itu cuman mungkin dia cita-citanya rendah juga, cuman bagi aku juga kan mungkin kecapean, harus punya rumah, harus punya apa gitu aku. Tapi aku beruntungnya sekarang kan udah dibelikan satu ruko sama bapakku di sini, sama bos. Mungkin anak-anakku itu nantinya aku bisa suruh dagang aja gitu, kecil-kecilan di ruko itu. Cuman segitu aja cita-citaku udah. Nggak ada lagi. Oke, yang terakhir, apa sih yang ingin Mbak Aisyah sampaikan? Mungkin bisa lihat ke kamera terhadap anak-anak dan keluarga. Cita-citanya aku sih anak-anakku itu ya mau nomor satunya dia hidup baik aja, tentram, damai, terus dia bisa mandiri. Baik pemirsa Zakat TV dan sahabat muslimah yang kami muliakan, tadi saya sudah hampir kurang lebih setengah jam untuk berbincang dengan sahabat kami bernama Mbak Aisyah yang sudah hampir 10 tahun bekerja di negara Singapura. Memang sangat disayangkan ketika Mbak Aisyah mengatakan dia lebih bahagia untuk bekerja di negara Singapura, sementara dia tidak merasakan kesejahteraan atau kebahagiaan itu sendiri dari negara kita sendiri. Mungkin itu menjadi salah satu catatan kecil kita yang dimana kita sebagai warga negara dan mungkin kita butuh perhatian lebih dari suatu pemerintah untuk melihat bagaimana para TKI yang sudah bekerja di negara orang dan bahkan mereka tidak pernah mau kembali lagi ke negaranya sendiri, itu pun kalaupun harus bekerja untuk keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.